Kenapa jauh-jauh dari aku? Apa malah tadi pas saya sama enggak tengok. Tadi colek. Makasih ada. Karena ada di kau. Saya buka sendiri atau moderator dulu? Langsung. Saya buka, saya nutup nih. Mandiri banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini adalah sesi perdana dari rangkaian fikih sholat ya. Hari ini kita belum masuk ke fikih sholat, tapi baru masuk ke syaratnya. Dari diantara syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu kan enggak terdiri dari syarat sama rukun. Syarat itu adalah yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan sholat itu sendiri. Biasanya sebelum kita sholat, apa yang kita persiapkan sebelum sholat? Tadi sebelum sholat ngapain aja dulu, Bu? Wudu. Terus sebelum takbiratul ihram dan niat itu ngapain sih? Apa yang harus kita pastikan? Menutup aurat. Wudu. Terus niatnya masuk ke rukun nanti. Rukun itu adalah gerakan dan bacaan dalam sholat itu. Nah, sebelum kita masuk ke niat dan takbiratul ihram, apa saja yang harus kita lakukan? Wudu, menghadap kiblat, memastikan diri suci dari hadas, dari najis, ya kan? Memastikan itu semua, memastikan kita itu muslim, ya kan? Karena kalau yang melakukan gerakan, misalnya kita punya teman muslim, dia ikutin semua gerakan sholat kita, sah nggak? Nggak kan? Maka pastikan kita muslim, kita akil, kita balik, dan kita suci dari hadas. Nah, tidak bisa orang sholat itu dalam keadaan haid gitu ya. Makanya tadi saya nunggu di parkiran, Bu. Saya lagi haid soalnya. Jadi nggak ikutan sholat bareng-bareng. Nah, jemaah sekalian, suci dari hadas itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Yang disebut hadas itu apa? Hadas itu artinya sesuatu yang mewajibkan kita mandi atau wudhu itu namanya hadas. Kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu, kalau hadas besar mewajibkan mandi. Ya, nah kita kalau lagi mau sholat pastikan kita lagi enggak wajib mandi, tidak melalui fase yang mewajibkan mandi, dan memastikan kita punya wudhu. Bedanya hadas sama najis apa, Bu? Kalau hadas nggak ketahuan siapa yang berhadas. Kalau najis kelihatan bendanya. Saya nggak tahu di antara jamaah semua siapa yang berhadas, siapa yang enggak. Walaupun udah wudhu, belum tentu dia nggak berhadas. Kalau habis wudhu dia kentut lagi, kan cuma dia dan Allah yang tahu. Iya kan? Nah, itu hadas tuh nggak ketahuan, kecuali dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau najis kelihatan, walaupun nggak kelihatan secara mata, ada bau pesingnya, udah ketahuan nih najis, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas wudhu dulu. Mengangkat hadas itu adalah dengan cara berwudhu atau mandi. Kalau itu hadasnya hadas kecil, berarti kita harus wudhu. Kalau hadasnya hadas besar, berarti kita wajib mandi. Yang mewajibkan kita wudhu apa aja? Yang membuat kita berada. Jadi gini, hadas kecil itu kondisi di mana kita tidak punya wudhu, itu namanya hadas kecil. Jadi kalau ada orang wudhu terus dia batal, otomatis dia berhadas kecil karena dia nggak punya wudhu lagi. Nah, kalau berhadas besar berarti dia wajib mandi. Pertanyaannya, yang membuat kita wajib mandi apa aja? Mandi wajib. Haid. Terus berhubungan badan. Terus keluarnya sesuatu dari mulut muntah. Dari mana nih keluarnya? Keluarnya sesuatu dari kemaluan wajib mandi.
Berarti kalau kita main ceret berapa kali mandi tuh? Kencing wajib mandi nggak? Enggak. Berarti kencing itu penyebab hadas kecil. Yang bikin kita wajib mandi itu apa aja? Ada 6. Haid, hubungan badan, nifas, keluar mani, mani mim nun ya, bukan MONEY ya. MONEY kan mani juga, Bu. Iya. Jadi kalau keluar MONEY nggak wajib mandi, wajib top up saldo. Apa ya yang wajibkan mandi? Haid, nifas, berhubungan badan, keluar air mani, melahirkan. Kalau ada orang melahirkan tapi nggak nifas, dia wajib mandi. Tapi jarang-jarang ada ibu ya. Orang melahirkan ya biasanya nifas dong. Misal ada orang iseng lagi. Ada orang melahirkan nggak keluar nifas gitu ya. Misal ada, dia wajib mandi. Berarti kalau ada orang melahirkan terus dia nifas, dia kan wajib mandi, mandinya ntar aja habis nifas kan. Mandinya sekali apa 2 kali? Sekali. 2 kali sama anak pas udah nifas. Setelah nifas aja. Oh, ternyata sampai selanjutnya kita harus mandi. Jadi mandinya berapa kali nih? 2. Jadi habis nifas itu mandi, ya Allah ini mandi gara-gara melahirkan. Masuk kamar mandi lagi. Sekali 2 kali nih. Ya udah saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya deh. Misalnya kita udah wudhu nih, ya. Nih saya udah wudhu misalnya saya nggak haid misalnya nih, saya kan sekarang haid nih. Misalnya saya nggak haid, anggaplah, saya mau sholat berjamaah di KPK misalnya. Rumah saya kan deket tuh, rumah saya di belakang Mall Ambassador. Saya wudhu di rumah, terus nyetir dari sini. Sambil perjalanan nyetir gara-gara perut kembung, kentut mulu, misal kentut 5 kali tuh. Sampai di sini mau sholat berjamaah saya kan wudhu lagi dong. Wudhunya sekali apa 5 kali? Sekali. Jadi tadi melahirkan wajib mandi, nifas wajib mandi. Saya mandinya berapa kali? Sekali. Ya udah, terjawab ya. Apakah harus saya kentut 5 kali berarti saya wudhu 5 kali? Sekali aja. Dengan 1 kali wudhu semua penyebab hadas kecil hilang semua. Mungkin nggak kentut doang, BAB iya, kentut iya, kencing iya, gitu ya. Wudhu sekali hilang semuanya gitu loh. Malah ada juga yang mengalami hadas besar nggak cuma 2. Itu kan tadi 2 ya. Melahirkan hadas besar, nifas hadas besar. Ada yang sampai 3 kali mengalami hadas besar. Begitu dia udah 40 minggu kehamilan, suaminya minta jatah. Kata suaminya, mumpung belum nifas sayang, yuk. Terjadilah yang terjadi kan. Jima kan, hadas besar gak tuh? Ya. Begitu habis berhubungan badan, mules deh tuh bininya. Padahal belum mandi junub kan, mules. Ke rumah sakit dong, apa mandi dulu? Mules nih, gak bisa mandi dong. Mules, ke rumah sakit. Brojol anaknya. Hadas besar yang kedua dong melahirkan. Hadas besar pertama gara-gara berhubungan. Hadas besar yang kedua melahirkan. Habis melahirkan keluar dong karena nifasnya. Jadi 3 macam hadas besar. Selesai nifas dia mandinya sekali atau 3 kali? Sekali. Niatnya saya niat mandi menghilangkan semua hadas besar. Selesai. Sama kayak wudhu, niatnya apa? Ketika wudhu niatnya apa? Dispesifikasiin nggak? Ya Allah ini saya wudhu gara-gara kentut pipis beral. Nah, kita bilangnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Saya niat wudhu menghilangkan semua hadas kecil. Ya nggak? Sama hadas besar juga gitu aja. Saya niat mandi hadas besar, semua hadas besar yang pernah saya lalu ya Allah hilangin dengan 1 kali mandi. Itu aja. Gitu, oke ya? Nah, itu kira-kira yang mewajibkan mandi. Baru 5 tadi kita sebutin. Meninggal dunia. Ini satu-satunya mau yang mewajibkan mandi tapi nggak boleh mandi sendiri. Ya, kalau ada orang meninggal dunia mandi sendiri, ngapain kita?
Kita kabur. Ya. Jadi orang mati, orang meninggal wajib dimandikan. Kalau tidak ada orang yang memandikan dia, padahal memungkinkan untuk dimandikan, maka yang kena dosanya siapa? Keluarganya, tetangganya. Kecuali kalau dia meninggal dalam kondisi yang memang tidak boleh dimandikan. Seperti dia gugur di medan perang karena syahid, atau dia wafat karena wabah yang menular, atau dia meninggal dunia dalam keadaan badannya tidak tersisa satupun. Misalnya korban bom bunuh diri, gitu ya. Korban bukan pelaku ya. Jangan. Misalnya dia collateral damage misalnya. Dia apa sih collateral damage bahasa Indonesianya? Orang yang apa sih bahasa Indonesianya collateral damage tuh? Korban yang jadi korban gitu. Dia bukan pelakunya. Ya, kayak ibarat pelurunya nyasar lah gitu ya. Ini bom nyasar berarti ya. Matilah dia, tapi tidak tersisa sedikit pun anggota tubuhnya. Kan nggak bisa dijadiin satu gitu ya, daging-dagingnya gitu kan nggak mungkin. Nah, kemudian tadi kalau misalnya hadas kecil, dia habis BAB, habis kentut, habis pipis, kan wudhunya cuma sekali semuanya hilang. Sebaliknya gimana? Misalnya saya mau jalan-jalan biar gak ribet wudhu, bisa nggak saya wudhu 10 kali? Sekali kentut masih ada cadangan 9. Bisa nggak? Jadi kita bekal wudhu 10 kali. Misalnya kentut sekali, masih ada 9 wudhunya, gitu nggak? Enggak. Ya mau 100 kali wudhu, kayak sekali kentut hilang semua, gitu loh. Sama dengan 100 kentut bisa hilang dengan 1 kali wudhu. Oke ya? Jangan ada yang bekal wudhu banyak-banyak. Percuma, sekali kentut hilang semua. Baik, nah kalau misalnya wudhu tidak dimungkinkan atau mandi tidak dimungkinkan, maka secara darurat kita mengganti dengan tayamum. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi dia memperbolehkan kita sholat sebagai jalan pintas. Maka niatnya tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas. Gini, nawaitu tayammuma listibahati sholati. Saya niat tayamum agar tetap bisa sholat dalam kondisi belum mandi atau belum wudhu. Tapi begitu mandi dan wudhu itu sudah memungkinkan, dia jadi udah wajib. Maka kalau misalnya dia lagi suci dari haid, tapi dalam kondisi dia demam tinggi yang tidak mungkin mandi, dia tetap bisa sholat sih, tapi tayamum aja. Nah kalau misalnya demamnya udah sembuh, ya dia wajib mandi. Maka nggak bisa dibilang dengan tayamum saya udah terangkat hadas besarnya, enggak. Tayamum itu adalah tindakan yang membuat kita boleh mandi dalam keadaan tidak dimungkinkan wudhu atau mandi. Baik, tapi jangan dikit-dikit tayamum gitu ya. Enggak, mana tayamumnya cuman pantomim lagi. Tahu nggak tayamum pantomim? Tepok-tepok kursi depan yang kita dudukin. Emang ada? Tepok-tepok kaca di bis, emang ada debunya? Nepok-nepok kursi pesawat, emang ada debunya? Kalau ada debunya kita bersin-bersin di atas udara loh. Itu udah divakum dengan vakum yang senempel-nempelnya. Tahu nggak adanya debu di mana kalau kita mau tayamum di pesawat? Di ujung alas kaki kita, di bawah sepatu. Itu ya. Tepok gitu sepatunya. Itu realnya, ada debunya di situ. Nah kalau misalnya kursi, itu udah ditepokin berapa orang tuh kursi. Tepok lagi, tepak tepok. Itu udah berapa kali tepok itu. Ibarat air, udah mustakmal berapa kali itu air. Jadi selagi bisa wudhu aja. Makanya kalau lagi berperjalanan ke luar negeri, bawa semprotan aja tuh. Itu ya, ada airnya, semprot, nggak akan netes ke kabin, tenang aja. Nah itu nantilah, sekarang kita bahas dulu bagian 1 wudhu. Nanti kita bahas mandi, kita bahas tayamum. Tata cara wudhu, dalil-dalilnya saya skip aja ya, waktunya nggak nutup. Baca sendiri aja nanti materinya.
Intinya tata cara wudhu itu macam-macam. Ada yang Nabi sekali basuh, ada yang 3 kali basuh. Artinya sekali basuh kalau udah rata itu udah sah, tapi kalau mau 3 kali itu lebih bagus. Langsung aja, ini banyak banget dalilnya. Sekarang gini, langsung aja. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang nggak punya wudhu itu apa aja? Sholat nggak sah. 2, nyentuh mushaf nggak boleh. Kalau nggak punya wudhu, jangan nyentuh mushaf. Pertanyaannya, Quran digital mushaf apa enggak? Kalau Quran digital di dalam handphone saya ini adalah mushaf, saya nggak bisa bawa nih, saya lagi haid. Tapi bukan mushaf dia. Dia adalah pantulan cahaya dari mushaf. Sebagaimana misalnya di sini tertulis ayat-ayat Al-Quran, kita tembakkan ke situ, kita sentuh layar TV-nya itu bisa, karena bukan mushaf. Pantulan cahaya mushaf itu beda hukumnya dengan mushaf itu sendiri. Yang disebut dengan mushaf adalah print out-nya, hardware-nya, hard file-nya, bukan soft file-nya. Sementara ini soft file, aplikasi itu bukan hard file, sehingga dia tidak disebut dihukumi sebagai mushaf. Itu ya. Tapi ada kok yang mengatakan bahwa sebagai kehati-hatian kalau lagi haid atau lagi nggak punya wudhu, jangan buka aplikasi Quran biar nggak usah di swipe, gitu kan? Nah, bagi yang mengatakan bahwa itu mushaf, ya berarti dia selama haid nggak bisa bawa handphonenya. Kenapa? Di dalam handphonenya itu ada mushaf. Tapi karena dianggap oleh para ulama kontemporer itu tidak dianggap mushaf, sehingga kita boleh bawa handphone dalam keadaan tidak punya wudhu ataupun sedang dalam kondisi haid. Jadi maknanya mushaf itu apa sih? Mushaf itu adalah segala sesuatu yang tertulis di atasnya, benda yang tertulis Al-Quran di atasnya atau di dalamnya. Maka itu mushaf namanya. Tuh ya. Kalau di masa Nabi itu mushaf belum 30 juz satu bundel, bukan. Maka begitu turun wahyu ditulis di belum ada kertas di masa Nabi. Jadi kulit hewan yang dikeringkan atau lempengan batu yang pipih atau apapun itu dituliskan ayat Al-Quran jadi mushaf. Itu ya. Nah, itu yang tidak boleh disentuh pada saat kita sedang tidak punya wudhu. Jangankan lagi haid, tidak punya wudhu, dalam keadaan tidak haid tapi nggak punya wudhu pun tidak boleh kita menyentuhnya. Maka pertanyaannya, di dalam kepala kita itu kan ada hafalan Quran ya, ada memori dalam otak kita. Yang memori itu menyimpan hafalan Quran. Jamaah semuanya punya hafalan Quran nggak di memorinya? Punya dong, minimal Al-Fatihah sama Kulhu kan? Siapa orang yang sholat nggak pakai Kulhu? Coba. Saya mau nanya nih, hafidh-hafidho aja sholatnya pakai Kulhu, tau nggak? Ya kali mau sholat maghrib, rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua Al-Baqarah, nggak ada. Nggak ada. Kulhu aja, udah. Yang jangan kita nih setiap kali sholat, malaikat tuh udah hafal. Begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat, udah tahu bisa dikulhukan. Udah hafal. Jadi di kepala kita itu memorinya ada hafalan Quran. Tapi bukan berarti memori dalam otak kita dianggap sebagai mushaf. Kalau mushaf berarti kita ke toilet nggak boleh bawa kepala. Coba dulu kan. Maka memori itu bukan disebut mushaf karena itu bukan hard file. Ya. Jadi silakan aja, tapi nggak boleh diaktifkan. Begitu masuk ke toilet nggak bisa, alhamdulillah gitu nggak bisa. Ya, oke, baik. Tidak boleh orang tanpa wudhu itu tawaf. Jadi kalau tawafnya batal, ya wudhu lagi. Karena tawaf, kalau misalnya kita lagi umroh kan, lagi ngambil mikot nih di Bir Ali, kemudian kita tanpa wudhu pun nggak apa-apa, sa'i tanpa wudhu nggak apa-apa, tahallul tanpa wudhu nggak apa-apa. Tapi pada saat tawafnya kita wajib punya wudhu. Khutbah Jumat nih Pak Ustadz ya, kalau ada Pak Ustadz lagi khutbah Jumat saking semangatnya Allahu Akbar gitu kan, Pak Ustadznya harus turun dari mimbar ulangi lagi tuh khutbahnya. Cuman belum ada kejadian kayaknya kayak gitu. Dalilnya kita skip ya. Larangan bagi yang beradas kecil tidak sah sholat tanpa wudhu. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Tawaf itu seperti sholat yang wajib punya wudhu. Hanya saja bedanya tawaf sama sholat itu, sholat gak boleh kita ngobrol di dalamnya, tapi kalau tawaf kita boleh ngobrol. Siapa yang mau ngobrol dalam tawaf, kata Nabi,
fala yantiq illa bi khair. Tidaklah dia boleh mengobrol kecuali ngobrolin yang baik-baik. Jangan pindah gibah di sekitar Masjidil Haram. Ya. Lagi muter ada kok yang sempat gibah. Nah, ayo kita videoin biar kita upload di story gitu ya. Biar tetangga kita yang julid dilihat kita lagi ngapain sambil muter Ka'bah dia ngomong begitu. Ada lagi yang ini pakai tongsis. Teman-teman kita lagi tawaf nih, Bismillahirrahmanirrahim segini-gini ya. Live Instagram. Nah, iya itu urusan dia lah ya. Urusan pahala, hancurnya pahala itu urusan dia. Kan yang bisa menghancurkan pahala kan kalau dalam hatinya ada riya. Kali dia nggak riya kali loh. Iya, ya mungkin dia lagi nyemangatin gitu Bu. Saya aja umrah, masa kalian enggak gitu. Nyemangatin. Nyemangatin. Alhamdulillah udah putaran ke-6 nih guys. Cuma tahu nggak yang bikin kesel itu kalau orang yang ngevlog kayak gitu, dia tuh nggak sadar begini, gini. Pada akhirnya Ka'bah itu ada di sebelah kanan dia, harus ngulangi putarannya. Muterin Ka'bah pada saat tawaf itu, Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri kita. Kalau sampai kita begini kayak teman-teman gara-gara pegang tongsis kan, dia nggak ke belakang, Ka'bah dari sebelah kanannya. Di putaran itu dia harus ganti satu putaran ulang, karena nggak sah. Makanya yang kayak gitu-gitu udah selesai ngaji dulu 7 putaran. Soal dia mau apa kayak pencitraan kayak ntar kalau udah 7 putaran gitu loh. Ngomongin siapa sih nih? Kadang-kadang ada kayak gitu selebgram tuh. Oke, sekarang wudhu itu bisa semua ibadah itu bisa dikatakan sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Jadi standarnya ibadah itu sah atau enggak, terpenuhi enggak syaratnya, terpenuhi enggak rukunnya. Nah, wudhu itu bisa sah kalau syaratnya terpenuhi. Syarat dulu, ini kita belum bilang rukun ya. Syaratnya, yang melakukan wudhu itu harus orang Islam. Kedua, harus orang yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang belum baligh tapi dia udah ngerti. Dia ngerti wudhu itu apa, dia paham wudhu itu buat apa, dia paham wudhu itu bagaimana dan batal kalau apa. Udah ngerti. Jadi anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun tuh udah ngerti. Itu kalau wudhunya sah. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi kalau teman-teman, kalau kita jamaah semuanya, kalau kita lagi haid percuma, wudhunya nggak sah juga. Jadi kan ada yang bilang gini, saya ingin menjaga wudhu, gimana caranya menjaga wudhu dalam keadaan haid? Ya nggak bisa. Nggak bisa menjaga wudhu dalam kondisi haid, gitu ya. Nah, kemudian harus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nggak bisa kita wudhu pakai air mawar, itu nggak bisa. Pakai kopi, itu nggak bisa. Ini sayang nih serum wajah nih terlagi expired, saya pakai wudhu kali ya, gitu nggak bisa. Harus air murni. Harus air murni itu contohnya apa? Ya dari mata air laut, air sungai yang mengalir, air dari mata air dan lain sebagainya. Air galon juga itu air murni. Wudhu pakai air aqua gitu ya, bisa. Mandi junub juga pakai galon aqua boleh nggak? Air galon aqua bukan galonnya. Bisa nggak? Bisa. Mubazir nggak sih? Iya tergantung orang kaya apa enggak gitu ya. Ada katanya orang kaya kalau mandi nggak pakai air galon aqua, ini katanya gatel katanya. Tahu ya? Tahu. Kemudian katanya gini, kalau air di luar negeri itu steril, kalau di Indonesia enggak katanya. Jadi kalau dia mandi pakai air galon aqua dia. Kemudian dengan sampainya air ke anggota badan, gini jamaah sekalian. Kalau kita berwudu, pastikan sebelum kita wudu, anggota tubuh yang mau kita basahi dengan air wudu itu tidak terhalangi sesuatu yang membuat air nggak bisa sampai ke kulit. Maka kalau wajah kita dirias dengan riasan yang waterproof, diusap dulu. Biasanya riasan apa yang waterproof ya? Maskara. Maskara. Nah,
Selain itu, eyeliner. Nah, ya kan? Kalau eyeliner itu tidak waterproof, beleber kan? Apalagi lipstick itu, apalagi yang matte ya, yang matte, ya kan? Kalau yang matte itu kita tuh makan cilok dia nggak hilang, karena kering dia, nempel banget, gitu. Jadi kalau misalnya yang transfer free juga ya, apa sih transfer free? Transfer free. Yang kalau diginiin free dari transfer, bukan transfer duit ya. Transfer free itu maksudnya free dari perpindahan color. Itu biasanya juga waterproof biasanya. Nah, apalagi itu kan di wajah. Kalau cushion sama foundation? Cushion ada yang waterproof. Ada yang waterproof, ada yang enggak ya. Foundation? Apa sih foundation tuh? Yayasan. Oh iya. Foundation itu yayasan. Foundation. Perempuan itu pakai yayasan di mukanya, luar biasa. Foundation itu kalau waterproof tuh harus di remove dulu dong. Entah itu pakai makeup remover, entah itu pakai tisu basah, micellar water, terserah. Kalau yang enggak waterproof, pakai tipis-tipis ketika berwudu masih bisa digini-gini. Tapi kalau di waterproof sebaiknya dihapus saja. Itu kalau di wajah. Kalau di tangan, kutek yang melapisi. Tapi kalau henna itu nggak melapisi, dia hanya mengganti warnanya. Nggak melapisi dong, nggak. Ya, tapi katanya ada kutek halal. Ya, benar kuteknya dibuat dari bahan halal. Kuteknya halal. Iya, bahannya. Yang penting tuh bukan sekedar halalnya, bisa ditembus nggak sama air. Tahu lakban nggak? Lakban halal nggak? Lakban halal tuh ya. Terus saya bungkusin jari saya satu-satu sama lakban. Saya wudhu sana. Halal. Halal loh lakban. Lakbannya halal loh. Tapi pertanyaannya, emang lakban itu bisa ditembus air? Iya, ya nggak penting juga lakbannya itu halal apa enggak kan? Karena ini penting ditembus air apa enggak. Sama kayak kutek, merek apalah gitu kan. Katanya bisa gini, Ustazah, saya pernah ditawarin gini, Ustazah ini kutek, aman buat sholat. Ya semua juga aman buat sholat. Saya butuhnya aman buat wudhu. Kalau kita habis wudhu, pakai kuteknya, kita sholat aman. Makainya habis wudhu tapi. Begitu bakal kentut, nanti hapus lagi. Iya kan? Iya dong. Jadi bukan masalah dia aman buat sholat atau tidak, bisa ditembus air apa enggak pada saat wudhu. Oh ini water base. Water base itu maksudnya bukan oil base kan. Jadi bahannya itu tidak oily sehingga katanya bisa ditembus air. Gini Bu, baju kita bisa ditembus air nggak? Bisa. Bisa nggak kita wudhu gara-gara dia bisa ditembus air terus kita gini? Bisa? Bisa dia ditembus air. Cuma pertanyaannya, airnya bisa nembus sampai kulit dan merata di kulit atau enggak? Itu pertanyaannya. Bisa, asalkan kita bleberin air gitu ya, lama banget baru. Jadi kalau orang pakai kutek yang katanya bisa ditembus air, jangan begini doang, kucurin begini di bawah kerannya sampai merata itu di kukunya gitu loh. Oke, baik. Jadi sampainya air ke anggota badan dan wudhu. Kalau tinta pemilu ditembus air nggak? Nanti tanggal 27 nih. Kadang-kadang kita udah dikit tuh udah giniin. Sama panitanya dijeruk gitu. Ngeselin deh. Padahal siapa juga yang mau nyoblos lagi ya kan? Oke, baik. Nah, itu bisa ditembus air nggak? Bisa. Tinta pemilu itu bisa. Spidol itu bisa asalkan bukan yang permanen. Kalau yang whiteboard gitu bisa dia ditembus air. Oke, baik. Nah, jamaah sekalian, wudhu yang biasa kita lakukan itu adalah wudhu yang biasanya udah sempurna banget.